Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? The Tiger Moms Reborn Part 5. Mari kita mulai. Jiwon merasa seperti orang lain. Ia tidak berhenti melihat pantulan wajahnya di cermin toko yang mereka lewati. Apalagi Minhee memilihkan sepatu yang cocok dengan bajunya. Minhee senyum lebar melihat ibunya jadi sangat cantik. Ia mengeluarkan ponsel dan mengarahkan kamera depan kepada mereka. "Ibu, lihat kemari." Jiwon memandang layar ponsel dan mengerutkan dahi. "Kenapa ponsel meretak begitu?" Minhee terkejut dan menarik ponselnya. Hanya anti goresnya saja." Ia memberi alasan. Jiwon menarik tangan Minhee dan menyadari putrinya menggunakan ponsel ketinggalan zaman dan usang. Lalu memandang gadis itu. "Ayo beli smartphone," ajaknya. Toko ponsel. Minhee terlihat sangat ragu melihat ponsel flip di depannya. "Apa ini tidak terlalu mahal, Bu? Ponselku masih bisa diperbaiki kok." Jiwon menatap putrinya tidak setuju. Masa anak muda menggunakan ponsel usang begitu? Ia memprotes. Lalu memandang gadis muda di depannya. "Aku akan mengambil ponsel ini 3. Boleh pilihkan 2 warna yang cocok untuk pria?" Gadis itu tersenyum lebar dan mengangguk mengerti. "Saya akan ambilkan. Untuk pilihan pria, kami punya Phantom Black yang sangat gagah dan matte, atau Graphite yang memberikan kesan tenang namun mewah. Keduanya sangat populer untuk kalangan pelajar maupun profesional." Minhee terkejut dan menatap ibunya kaget. "Ibu yakin? Pasti akan sangat mahal kan?" bisiknya. Jiwon menatap putrinya heran. "Sebagai kepala keluarga, ayahmu wajib memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ya kan?" Minhee diam dulu. Namun ucapan itu memang benar. Iya sih." Jiwon tersenyum pada gadis tadi. "Aku ambil ketiganya." Pramuniaga itu mengangguk sopan. Minhee menahan pramuniaga itu tadi. Oh, tunggu. Jadikan 4. Jiwon memandang putrinya bingung. "Kau ingin menggunakan 2 ponsel?" Minhee menatap ibunya lucu. "Tentu saja untuk ibu," ucapnya mengingatkan. "Ponsel ibu jauh lebih usang dari milikku." Jiwon ingin menyanggah, tapi Minhee duluan menyela. Sebagai kepala keluarga, ayah harus bisa memenuhi kebutuhan istrinya kan? Minhee menggunakan kalimat yang sama persis dengan yang diucapkan ibunya tadi. Jiwon hanya bisa tersenyum mendengarnya. Perasaan hangat menjalar di dadanya melihat Minhee mulai berani menuntut hak yang selama ini mereka abaikan. Minhee memandang pramuniaga itu kembali. "Tolong pilihkan yang cantik untuk ibuku." "Tentu saja." Pramuniaga itu mengeluarkan sebuah kotak dengan warna yang sangat memukau. Ini adalah edisi Bora Purple. Warnanya sangat elegan, melambangkan kemewahan dan keanggunan. Sangat cocok dengan penampilan ibu Anda yang terlihat sangat modis. Jiwon menerima kotak itu dengan tangan sedikit gemetar. Di kehidupan sebelumnya, ia bahkan tidak berani bermimpi memegang barang semahal ini. Ia selalu mengalah, mendahulukan ego suaminya yang haus akan barang mewah untuk dirinya sendiri. Pip! Transaksi berhasil. Kartu hitam Sang-hun baru saja berteriak di mesin kasir. "Terima kasih sudah berbelanja," ucap pramuniaga itu dengan membungkuk sopan. Jiwon menerima tas belanjaan dengan senyum anggunnya, mengangguk sopan dan berbalik pergi. "Setelah ini kita carikan peralatan menggambar untuk Doyun dan jaket baru untuk Sunwoo," ucapnya. Minhee senyum lebar. "Lalu kita makan siang dulu, baru pulang?" Jiwon tersenyum dan mengangguk setuju. Di sebuah kafe bertema minimalis dengan harga kopi yang bisa menyewa kamar kos sebulan, Yuri duduk sambil mengaduk ais americanonya dengan malas. Ia baru saja selesai pamer tas pemberian Sang-hun di media sosial. Namun suasana hatinya mendadak mendung saat pintu kafe berdenting. Ia menoleh sekali, lalu menoleh lagi dengan dahi berkerut tajam.
Pak Min-hee, gumamnya pelan. Min-hee melangkah masuk dengan gaya angkuh elegan. Kedua tangannya penuh dengan kantong belanjaan dari merek-merek yang logonya saja membuat teman Yuri menelan ludah. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan gaun krem dan riasan sangat chic berjalan dengan anggun. Seolah lantai kafe itu adalah runway peragaan busana. "Siapa?" tanya teman Yuri. Matanya tak lepas dari tumpukan tas belanjaan itu. Yuri mendengus, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Anaknya Pak Sang-hun. Gadis itu ikut menoleh dan tertawa kecil. Suaranya penuh nada iri yang kentara. "Benar-benar orang kaya ya? Anaknya belanja seperti itu? Pasti ayahnya sangat memanjakannya." Yuri mengulum senyum paksa. Di satu sisi, ia merasa bangga karena pria yang ia jerat ternyata sekaya itu. Pilihannya memang jackpot. Namun di sudut hatinya, ada bara api yang membakar. Ia dan Min-hee hampir seumuran. Tapi sementara ia harus memutar otak merayu Sang-hun untuk satu tas, Min-hee bisa memborong isi satu mall dalam satu hari. Tangannya bergerak cepat memeriksa media sosial. Benar saja, rangkaian Instagram story Min-hee muncul seperti rentetan peluru. Foto di butik baju, video pendek saat rambutnya ditata di salon mahal, hingga foto tumpukan skincare kelas atas. Dan yang terbaru, sebuah selfie, Min-hee tersenyum lebar bersama wanita anggun tadi di dalam mobil. Keterangannya, "Best day ever with my Onni. Love you, heart." Yuri hampir meremas ponselnya. Onni, sejak kapan Min-hee punya kakak perempuan? Atau itu hanya sepupu kaya dari luar negeri? Cih, sok pamer. Basic Yuri. Ia melihat Min-hee dan wanita itu duduk di meja tengah, memesan dessert paling mahal tanpa melihat harga. Sebuah ide licik muncul di kepalanya. Yuri mengangkat ponselnya secara diam-diam, mengatur fokus kamera, lalu cekrek. Ia memotret Min-hee yang dikelilingi tas belanjaan mewahnya. Ia segera membuka ruang obrolan dengan Sang-hun yang ia namai Sugar Daddy Park. "Opa, coba lihat, anakmu sepertinya lagi senang-senang di pusat belanja. Dia belanja sebanyak ini, tapi kau hanya membelikanku tas kecil." Yuri mengirim foto itu dengan senyuman miring. Ia tidak sabar membayangkan Sang-hun meledak marah. Di meja lain, Jinwon memperhatikan sekitar. "Wah, tempat seperti ini sangat nyaman," ucapnya kagum. Min-hee tersenyum. "Sekali-sekali ibu juga perlu pergi ke tempat-tempat seperti ini agar pikiran ibu bisa fresh." Jiwon tertawa kecil. "Oh, aku ke toilet dulu ya," ucap Min-hee, lalu bangkit dan berjalan pergi. Jiwon memperhatikan putrinya hingga menghilang dari pandangan, lalu kembali mengagumi slice cake di depannya. "Bentuknya cantik, rasanya enak," gumamnya sendiri. Seorang pria mengenakan setelan jas berperawakan dewasa berhenti melangkah begitu melewati meja Jiwon. Ia kembali mundur untuk memastikan pandangannya. "Kang Jiwon?" Jiwon menoleh mendengar namanya dipanggil. Seorang pria beraura CEO berdiri di sebelahnya. "Maaf?" Pria itu gelagapan. Oh, tentu saja, kau pasti tidak ingat padaku. Aku bukan siapa-siapa dulu," ucapnya sembari mengelus telapak tangan ke sisi tubuhnya. Jiwon tampak bingung. Kau mengenalku?" Pria itu diam dulu, seperti menimbang apakah dia harus mengenalkan diri atau hanya pamit pergi. Namun tatapannya melembut. "Kau benar-benar terlihat seperti saat kita SMA." Jiwon mulai menangkap kerangka wajah pria itu. Rasa familiar baru masuk ke matanya. "Oh, kau ketua kelas?" tanyanya tak percaya. Pria itu semakin gugup. Ia tersenyum malu dan mengelus belakang kepalanya. "Kau ingat?" Jiwon bergerak bangkit, menatap penampilan yang sangat jauh berbeda.
Dulu, ketua kelasnya itu sangat kikuk dan mengenakan kacamata. Juga poninya selalu menutupi dahi. "Kau beneran Ji Jinhee?" Tanyanya tak percaya dengan senyuman di wajahnya. Pria bernama Ji Jinhee itu tersenyum malu. Iya ya, begitulah. Jiwon tersenyum lebar. Senang bertemu dengan teman sekolah setelah berada di penjara selama 20 tahun. Minhee kembali ke meja dan melihat ibunya sedang mengobrol dengan seorang pria. Wajahnya berubah serius karena ibunya sampai sumringah begitu. "Siapa, Bu?" Ia sengaja menegaskan panggilan Bu itu. Jiwon menoleh. "Oh, Minhee ya? Ini teman sekolah ibu." Ia memperkenalkan. Jinhee menatap Minhee takjub. "Wah, persis sekali seperti kau saat SMA." Jiwon tertawa mendengarnya. Minhee menangkap nada flirting dari Jinhee dan itu membuatnya kesal. Ia tersenyum dan mengangguk sopan. "Selamat siang. Senang bertemu denganmu, Ajusi." Ia menegaskan panggilannya. Jinhee menyadari tatapan Minhee yang tidak begitu friendly. Oh maaf, aku mengganggu waktu kalian." Ucapnya sopan dan memandang Jiwon. Ia kembali terpana, menatap wajah cantik yang masih seperti dulu. "Senang bertemu denganmu lagi, Jiwona." Lanjutnya lebih lembut. Minhee menatap Jinhee tak percaya. Jiwon tersenyum dan mengangguk. "Senang bertemu denganmu." Jinhee memandang Minhee. "Senang bertemu denganmu, Minhee," ucapnya dan berjalan pergi. Minhee kembali duduk dan menatap ibunya selidik. "Dari tatapan Ajusi itu, aku bisa melihat ibu benar-benar primadona dulu," ucapnya. Jiwon menahan tawa mendengarnya. Ji Jinhee itu dulu adalah ketua kelas. Dia sering membantu ibu dulu, ucapnya seolah itu bukan hal besar dan meneruskan makan cake-nya. Minhee bengong-bengong melihat reaksi ibunya itu. Aku justru heran kenapa ibu memilih ayah, gumamnya sendiri. Coba, penisirin gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Setiap kata yang kau suka